Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah kita dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu, atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami sampai saat ini. Kalau saat ini kami berdiri di hadapan-Mu, itu hanya semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Saat ini kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dan kuasa roh-Mu, sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkan, biarlah kami boleh memahaminya dan kami melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan bukan berasal daripada hati hamba, tetapi biarlah itu dari roh-Mu, sehingga kebenaran itu boleh menguatkan kami, kebenaran itu boleh membangun kami, kebenaran itu boleh menegur kami, sehingga dalam pengiringan bersama dengan Engkau, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka akan berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian bacaan pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan memberikan tema renungan kepada kita adalah berkat orang benar, atau disingkat Bob. Jadi saya memakai kata Bob supaya gampang kita ingat. Oh, Bob itu nama orang, ya. Jadi berkat orang benar. Siapakah orang benar itu? Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena perbuatan yang benar. Orang benar itu kehidupannya selalu berkenan kepada Tuhan. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Nuh. Nuh dikatakan bahwa dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Selain Nuh ada Abraham. Abraham pun dikatakan bahwa orang berkenan kepada Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab, ayat-ayat yang berhubungan dengan orang benar diantaranya seperti dalam Amsal 10 ayat 6 dikatakan berkat ada di atas kepala orang benar. Bahkan di dalam perjanjian baru Yakobus 5 ayat 16 dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Bahkan juga di dalam Mazmur dikatakan terhadap orang benar Tuhan mengenal jalannya. Bahkan Salomo menulis bahwa dalam mulut orang benar terucap hikmat, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Sesuai dengan bacaan kita, maka di situ dikatakan berkat-berkat apa saja yang diterima, atau berkat-berkat apa saja yang didapat oleh orang benar. Berkat yang pertama yang didapat oleh orang benar adalah
Orang benar bertunas seperti pohon korma. Dalam perjanjian lama, pohon korma digunakan sebagai lambang umat Allah. Pohon korma sering digunakan sebagai lambang umat Tuhan, di mana digambarkan seperti pohon yang memiliki akar yang begitu kuat. Bahkan pohon korma itu memiliki batang yang kuat, bahkan memiliki daun yang lebat dan juga berbuah segar. Bahkan di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga berkata, pohon yang ditanam di tepi aliran air akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Sebagai contoh, pohon zaitun yang tumbuh untuk waktu yang lama, bahkan saat dipotong, maka pohon zaitun itu akan bertunas, mulai akan muncul tunas dari akarnya. Apa yang begitu menarik daripada pohon korma ini? Kalau kita lihat beberapa literatur mengatakan bahwa saat biji korma itu ditanam, maka petani itu akan menggali lubang, setelah itu memasukkan biji korma itu, dan juga mengambil batu sehingga menidi dari biji korma ini. Bahkan ketika korma ini akan tumbuh, akan muncul akar, dan akar itu akan merambat terus ke dalam sehingga dia mencari sumber air sampai akarnya itu mendapatkan sumber air. Dan setelah mendapatkan sumber air, baru petani ini akan mengangkat batu sehingga pohon korma ini akan mulai nampak tunasnya. Bahkan pohon korma ini pun hidupnya di daerah padang pasir. Dan pohon korma ini tahan terhadap musim panas. Karena apa? Akarnya tadi yang begitu masuk ke dalam untuk mencari sumber air, sehingga dia begitu tahan terhadap sumber panas itu. Jadi orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Artinya orang benar itu akan diberkati Tuhan dengan kemenangan dan dengan sukacita. Jika ia adalah anak muda, maka akan menjadi anak muda yang santun di dalam pergaulan. Apabila dia adalah orang tua, maka ia akan menjadi orang tua yang menjadi teladan, orang tua yang menjadi panutan di tengah-tengah rumah tangganya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakat di mana dia berada. Oleh karena itu, marilah kita melihat dalam keluarga kita. Apakah keluarga kita menjadi keluarga yang dapat diteladani? Apakah keluarga kita menjadi keluarga yang dapat dipercaya? Marilah kita renungkan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Hal kedua, selain tadi orang benar akan bertunas seperti pohon korma, maka hal kedua adalah orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras. Pohon aras adalah pohon yang tumbuh menjulang tinggi dengan kekuatan dan keharumannya. Pohon aras mencapai 40 meter tingginya. Pohon aras itu dipakai untuk membangun istana,
dan juga untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Dalam Perjanjian Lama mencatat dengan jelas bahwa istana Daud dibangun dengan kayu aras. Demikian juga bait Salomo. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-10, itu menceritakan tentang hal itu. Pohon aras banyak tumbuh di Gunung Libanon di utara Palestina. Oleh sebab itu, Libanon dikenal dengan hutan pohon arasnya yang berlimpah dengan embun. Dan juga Daud menggambarkan Libanon seperti anak lembu yang melompat-lompat. Orang benar itu selalu diberkati Tuhan, seperti suburnya pertumbuhan pohon ara. Tuhan akan memberikan kekuatan secara luar biasa, sehingga ia jatuh tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Orang benar itu akan terus bertumbuh menjadi orang yang berhasil. Keluarganya pun akan harmonis, pekerjaannya pun akan berhasil, dan menjadi kesukaan baik manusia maupun Tuhan. Berkat ketiga daripada orang benar yaitu pada masa tua masih berbuah. Dewasa ini ketakutan dialami oleh orang pada umumnya ketika menjadi tua. Mengapa? Karena dengan bertambahnya usia dan menjadi tua, maka kondisi fisik mulai lemah. Kekuatan mulai menurun. Bahkan akan memasuki suatu fase, yakni fase yang ditakuti oleh banyak orang, yaitu fase pikun. Fase tersebut tidak bisa dihindari oleh setiap orang, karena itu adalah kodrat alam. Jadi harus dihadapi. Karena itu ada yang berpikir bahwa menjadi tua merasa hidupnya tidak berguna lagi. Mengapa? Karena menganggap dirinya sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu orang berlomba-lomba mempertahankan diri agar kelihatan awet muda. Namun apakah itu benar? Jawabannya itu tidak. Banyak orang menjadi kecewa karena apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Bahkan ada yang putus asa. Bahkan ada yang berpikir, sudah sekian banyak rupiah yang saya harus keluarkan untuk mendapatkan yang namanya awet muda, tetapi hasilnya nihil. Ya gimana mau awet muda? Memang sudah usia 60 tahun atau 70 ya gak akan awet muda. Fisik itu semakin lemah, bahkan mulai pikun. Ketika bertemu dengan orang akan berkata saya belum makan, padahal baru selesai makan. Nah itulah ciri orang pikun. Tetapi jangan khawatir. Marilah kita lihat apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata orang benar pada masa tua pun masih berbuah. Orang benar akan diberkati Tuhan. Sekalipun menjadi tua, mereka tidak merasa tidak produktif. Mereka selalu produktif, yang ditandai dengan buah-buah yang dihasilkannya. Bahkan kelihatannya bertambah gemuk dan bertambah segar. Jadi orang tua yang hidup benar di dalam Tuhan, ia akan terus maju, ia akan terus berjalan dengan baik. Bahkan dia akan bertumbuh subur dan tetap menghasilkan buah.
Oleh karena itu, orang benar tidak akan pernah khawatir. Orang benar itu tidak akan pernah takut menjadi tua. Karena apa? Karena pada masa tua pun tetap dipelihara oleh Tuhan. Pada masa tua pun tetap menghasilkan buah. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita, jangan takut untuk menjadi tua. Karena menjadi tua itu adalah kuadratnya. Kita sebagai orang benar patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Kita sebagai orang benar harus menjadikan hidup kita berkemenangan dan bersukacita. Karena itu semua berasal dari Tuhan. Tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Selamat berjuang. Semoga menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.